Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Taisya Salsabila Putri Afandi. Saya mahasiswi semester 6 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang subjek hukum administrasi negara beserta sumber-sumbernya. Semoga bermanfaat. Hukum administrasi negara adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tentang tindakan, kegiatan, dan keputusan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan setiap harinya. Hukum administrasi negara sendiri berasal dari dua sumber hukum, yaitu pertama sumber hukum formil dan sumber hukum material. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber hukum material hukum administrasi negara atau HAN. Sumber hukum material HAN adalah meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari ketentuan aturan hukum tersebut. Contohnya adalah faktor sejarah atau historis, yang kedua adalah faktor sosiologis atau antropologis. Sumber hukum material dari sejarah atau historis, yang pertama ada undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau tersebut di suatu tempat. Sedangkan yang kedua adalah dokumen atau surat-surat yang berlaku pada masa itu. Namun, bila dibandingkan dokumen atau surat-surat, undang-undang dan sistem hukum tertulis adalah yang lebih penting untuk digunakan sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis tersebut adalah hukum resmi yang dipakai pada saat itu dan bisa dijadikan acuan sebagai sumber hukum material. Yang kedua adalah sumber hukum material sosiologis atau antropologis. Secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi atau isi dari hukum positif. Contohnya pandangan agamis, pandangan psikologis, pandangan ekonomis, dan pandangan filosofis. Salah satu contoh pandangan filosofis yang ikut menentukan sumber hukum material adalah karena hukum itu ditujukan untuk menciptakan suatu keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil, maka bisa dijadikan acuan untuk menjadi sumber hukum. Kita lanjut ke sumber hukum yang kedua, yaitu sumber hukum formil. Yang dimaksud sumber hukum formil adalah seluruh sumber hukum material yang sudah dibentuk menjadi suatu perangkat yang ketentuannya berlaku secara umum dan harus ditaati oleh masyarakat. Contohnya adalah undang-undang, jurisprudensi, ketentuan-ketentuan pemerintah, doktrin atau pendapat para ahli, serta traktat. Undang-undang yang dimaksudkan dalam sumber hukum formil adalah keputusan pemerintah yang mengikat dan harus ditaati seluruh penduduknya. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan undang-undang dalam bentuk lainnya. Lalu ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan para hakim atau badan lembaga hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jurisprudensi ini berprinsip bahwa seorang hakim tidak boleh menolak untuk mengadili kasusnya dengan alasan belum ada aturan atau undang-undang yang jelas. Sehingga dalam hal ini, hakim harus melihat nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan dan keputusan hakim yang terdahulu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Walaupun pada saat itu belum ada undang-undang yang jelas untuk mengatur kasus tersebut. Dan sedangkan traktat adalah sumber hukum yang berasal dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Oke, setelah mengetahui sumber-sumber hukum administrasi negara, sekarang kita beralih ke subjek hukum administrasi negara. Kalian tahu nggak sih apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak serta kewajiban dalam hukum, yaitu manusia dan yang mewakilkan manusia itu sendiri, yaitu badan atau lembaga hukum. Hukum administrasi negara memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Jika membicarakan subjek hukumnya, hukum administrasi negara ini pasti membicarakan aparatur pemerintah sebagai alat untuk menjalankan administrasi kenegaraan.
Aparatur pemerintah adalah alat kelengkapan negara, terutama di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur pemerintahan ini biasanya diisi oleh pegawai pemerintah atau badan hukum sebagai organ negara. Nah, itu tadi pemaparan singkat dari saya tentang sumber hukum administrasi negara beserta subjeknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mendalami materi tentang hukum administrasi negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi lainnya.